Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Putra Prastiawan dengan NIM 13031840883 dari IT 4203. Di sini saya akan menjelaskan materi pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diajar oleh Bapak Gede Agung Ari Wisudawan, Eskom MT, pada jurusan Teknologi Informasi Fakultas Informatika di Telkom University. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu operasi aljabar relasional, selection, project, dan union. Bahasa query formal basis data relasional adalah bahasa untuk meminta informasi dari basis data. Sebelum basis data relasional, query terhadap basis data merupakan tugas yang sangat sukar. Pemrograman harus berurusan dengan skema fisik internal dari bahasa data. Bahasa query relasional misalnya SQL atau Structured Query Language berbeda dengan bahasa pemrograman konvensional yang lainnya. Di SQL ini kita menspesifikasikan properti-properti informasi yang hendak diambil, tapi tidak mencantumkan rincian algoritma pengambilan. Nah, SQL ini adalah deklaratif, yaitu pada query dideklarasikan informasi yang merupakan jawaban yang dikehendaki, bukan cara komputasi. Query kompleks yang diperlukan pada kebanyakan aplikasi nyata memerlukan pengetahuan mendalam mengenai bahasa dan semantiknya. Bahasa query relasional formal merupakan bahasa antara yang digunakan basis data, yaitu SQL dikonversi menjadi bahasa relasional formal, sehingga dapat diterapkan sekumpulan informasi untuk memperoleh query paling efisien. Nah, terdapat dua jenis bahasa query relasional formal yang utama, yaitu aljabar dan kalkulus relasional. Oke, kita harus tahu juga apa itu aljabar relasional atau relational algebra, yaitu merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru, dan termasuk kategori prosedural dan juga menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data. Semua operasi tersebut menghasilkan relasi baru. Nah, bahasa disebut aljabar relasional karena bahasa berdasar sejumlah operator yang beroperasi pada relasi-relasi atau tabel-tabel. Masing-masing operator beroperasi pada satu relasi atau lebih, atau menghasilkan relasi-relasi lain sebagai hasil. Query adalah sekedar ekspresi yang melibatkan operator-operator itu. Nah, hasil ekspresi adalah relasi, yaitu jawaban terhadap query. Nah, kalian bisa lihat pada tabel di atas, terdapat beberapa operasi seperti selection, projection, Cartesian, union, set, rename, dan mereka juga memiliki operasi turunan dari operasi dasar tersebut kayak set intersection, theta join, natural join, outer join, dan juga terakhir division. Tapi untuk di materi ini kita hanya akan membahas 3 aja, yaitu selection, projection, dan juga union. Dan untuk operasi yang lainnya akan dibahas di materi selanjutnya. Oke, SQL adalah bahasa yang deklaratif yang berarti tidak menspesifikasikan algoritma yang digunakan untuk pengolahan query. Nah, selanjutnya kalian bisa baca di bawah, dan di situ ada 4 langkah dalam DBMS untuk pengolahan query-nya. Oke, di sini kita akan mengimplementasikan operasi aljabar relasional ini ke relasi-relasi. Nah, di sini saya mempunyai database penjadwalan mengajar dosen di Stikom Jambi sebagai contoh. Nah, di sini ada tabel, yaitu dosen dengan atributnya, kemudian juga ada mata kuliah dengan atribut, dan juga ada jurusan dan
beberapa atributnya, dan terakhir itu mengajar. Oke, jadi di dalam tabel tersebut udah ada beberapa datanya seperti tabel dosen, kemudian ada juga di tabel mata kuliah, dan selanjutnya itu tabel jurusan, dan yang terakhir itu adalah tabel mengajar. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu operasi selection. Nah, operasi selection ini adalah operasi untuk menyeleksi tupel-tupel atau tuple yang memenuhi suatu predikat. Kita dapat menggunakan operasi perbandingan seperti kurang, lebih, lebih sama dengan, kurang sama dengan, dan lainnya. Pada predikat, beberapa predikat dapat dikombinasikan menjadi predikat majemuk menggunakan penghubung and dan or. Oke, di sini saya berikan satu contoh, yaitu kita menggunakan select query dulu, itu menampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya di Bekasi. Nah, cara mencarinya itu kalian bisa dengan menggunakan aljabar relasional select tempat underscore lahir sama dengan petik Bekasi, petik, dan dalam kurung dosen. Karena kita ingin mencari dosen yang tempat lahirnya di Bekasi, maka kita menggunakan aljabar relasional seperti itu, dan hasilnya seperti di bawah. Nah, di dalam tabel tersebut keluar hasil ada 3 data yang menunjukkan bahwa dosen berasal tempat lahirnya itu di Bekasi. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari misal kode pos seperti itu, kalian bisa menggunakan select kode pos sama dengan petik. Misalnya kalian ingin mencari kode pos yang 54356. Nah, kalian buat itu 54356. Dan karena kalian ingin mencari di dosen, maka kita seleksi dengan kurung buka dosen kurung tutup. Nah, dengan itu maka akan keluar hasil, yaitu karena kode posnya di sini hanya yang punya kode pos 54356 itu hanya satu, yaitu Triano, maka hasilnya akan yang keluar itu hanya satu saja. Oke, kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu operasi projection atau project. Nah, ini adalah operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Operasi project adalah operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu. Karena relasi adalah himpunan, maka baris-baris duplikasi dihilangkan. Sintaks yang digunakan dalam operasi proyeksi ini adalah sebagai berikut: P kolom 1, bla 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 kolom. Oke, kita masuk ke contohnya, yaitu kita disuruh menampilkan NID, nama dosen, alamat, kota dari relasi dosen. Nah, kalian bisa menggunakannya dengan aljabar relasional P atau projection NID, nama, underscore D, alamat, kota, kurung buka dosen, kurung tutup. Nah, di sini ada beberapa data yang dikeluarkan dari relasi terhadap dosen. Oke, kita lanjut ke operasi terakhir untuk materi kali ini, yaitu operasi union. Nah, union adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Nah, jadi ketentuannya harus seperti itu, yaitu domain atribut ke I masing-masing tabel harus sama. Oke, kita langsung aja ke contohnya, yaitu kita disuruh menampilkan NID dari relasi dosennya, union dari NID dari relasi mengajar. Nah, kalian bisa menggunakannya dengan P NID dosen union NID mengajar. Nah, akan keluar nilai-nilai gabungan dari beberapa tabel, yaitu dari relasi dosen dan relasi mengajar. Nah, ini adalah gabungan NID-nya seperti itu. Itulah penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.